Saya familiar wajah. Udah, Iman sedikit. Kamu Iya. pernah ada di Trisco? Udah. Udah pernah OJT di Trisco? Belum. Oh keluar. Udah. Terus? Mata kan udah Baru tes. tes. Udah lulus tes. Oh baiklah. Imam, Diki ya udah. Tesa ya. Sudah ya. Ini ada yang ekstrim ya. Ini pria ada 4, 2 laki-laki rambutnya rapi, yang satu gondrong, satunya pelontos. Ya, bisa di combine nggak? Jadi kamu rada rapi, terus kamu rada berambut. Oh enggak ya? Enggak, bercanda ya. Nggak apa-apa, justru lebih rapi begitu enak ya. Jadi setiap mandi gampang ya. Oke, saya rambutnya panjang agak susah. Setiap hari kayak begini pulang langsung harus mandi, ya. Dan ngeringin lagi rambut tuh repot. Tapi ya memang harus daripada pakai ventilator, ya kan? Ya usaha aja lah. Kalau akhirnya kena juga ya berarti usaha kita kurang maksimal gitu aja. Daripada nggak pernah berusaha terus kamu sakit, ya kan? Berarti salah. Oke, materi yang mau saya sampaikan tentang undang-undang ketenagakerjaan mengenai pemagangan. Ya, mungkin beberapa teman-teman yang sudah terdaftar di LPK Trisula, waktu itu mungkin sudah direkrut dari Trisco, pernah mendengar ini. Jadi bagus, berarti kamu bisa ngelotok itu harusnya, ya. Undang-undang ketenagakerjaan ini sebenarnya adalah undang-undang yang sama yang digunakan di Trisco juga, ya. Jadi base dari itu, dasarnya dari situ kita kembangkan sesuai dengan kebutuhannya mau kemana, mau ke jadi karyawannya atau di pemagangannya. Karena di Undang-Undang Nomor 13 itu diatur dua-duanya, ya. Tapi karena fokusnya adalah kalian ke pemagangan dulu, kalian kan dari yang belum punya skill, ya, dari yang belum punya skill, sehingga kalian mau belajar jahit di sini, nanti kemudian kalian akan bekerja, semuanya itu kan prosesnya proses magang sebenarnya disebutnya. Karena sekarang juga ketika kalian belajar, ini apa nama tempatnya? LPK Sartika. Nah, sudah pasti LPK, bukan PT kan? Iya. Kalau LPK berarti kalian ngapain di sini? Belajar, berlatih ya. Ya. Judulnya juga Lembaga Pelatihan Kerja. Ya, namanya LKP ya Pak ya. LKP berarti Lembaga khusus dan pelatihan. lembaga khusus dan pelatihan. Sebenarnya bedanya nggak ada bedanya dengan LPK sih. Ya, cuma terdaftarnya kalau tempat ini namanya LKP Sartika. Ya, jadi namanya pelatihan ya kalian berlatih. Ya. Kalau namanya udah perusahaan ya kalian bekerja. Nah sekarang kita sinkronkan bagaimana supaya ketika kalian berlatih kalian pun paham nanti yang mau kalian kejar apa, nanti kalian mau kemana, kan gitu. Ada yang mau berlatih di sini setelah selesai ini mau bekerja? Ada. Boleh angkat tangannya? Karena saya pengen tahu kalau kamu nggak pengen bekerja cuma pengen kursus ya udah berarti kamu nggak butuh materi ini sebenarnya, ya. Karena yang dibahas di sini adalah undang-undang ketenagakerjaan, sehingga kamu akan fokus bagaimana nanti ketika kamu beres pelatihan. Gitu. Ya, oke. Karena nggak pakai fokus, saya baca aja biar refresh ya buat yang sudah pernah dapat. Oke. Saya baca ya, kamu boleh catat supaya agak nyambung nanti. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Boleh dicatat? Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sudah? Sudah? Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sudah? Sudah. Pemagangan diartikan, biarin aja ribut di belakang di mana, yang penting kamu konsennya ke saya dulu aja, saya nggak akan lama. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemagangan diartikan sebagai, di
dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemagangan diartikan sebagai sudah? Sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja, bagian dari sistem pelatihan kerja sudah? Sudah? Sudah. Yang diselenggarakan secara terpadu, yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan kerja, antara pelatihan kerja ya, Sudah. di lembaga pelatihan, di lembaga pelatihan sudah? Belum? Sudah. Sudah, di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung, dengan bekerja secara langsung dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan, di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja atau buruh, instruktur atau pekerja atau buruh instruktur atau pekerja atau buruh yang lebih berpengalaman, Sophia suruh kesini ya. Iya, Pak. yang lebih berpengalaman, Bisa masuk ya. dah, dalam proses produksi, barang dan atau jasa di perusahaan, barang dan atau jasa di perusahaan, sudah? Sudah. Dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu, Coba dibaca dulu. Ya, dibaca dulu, dibaca dalam hati lah, nggak usah teriak-teriak. Sudah? Oke, dari situ tadi kita bisa tahu bahwa yang namanya pemagangan itu nggak bisa hanya berlatih, ya kan? Jadi kalau dibilang mengenai undang-undang ketenagakerjaan berarti harus sepaket. Kamu berlatih, kamu juga harus nyobain bekerja secara langsung. Di mana? Ya namanya bekerja secara langsung di tempat
tempat yang memang bisa kamu bekerja, yang nyambung dengan pelatihan yang kamu sudah dapat. Jadi harus sinkron, nggak boleh kamu pelatihan yang ngelatih komputer kerjanya sebagai tukang jahit atau sebaliknya, itu tidak nyambung. Kursusnya kursus kecantikan, kerjanya di pabrik sebagai apa? Tukang jahit, nggak nyambung. Karena LPK ada banyak kan, termasuk LPK kecantikan ada kan, belajar salon, belajar potong rambut, make up dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kamu ada di sini nih, ada di LPK Sartika, nyambung nanti kalau kamu misalnya kan LPK Sartika kerjasamanya sama Trisco. Di Trisco yang paling banyaknya adalah tukang jahit. Kalaupun kamu belum dipercaya jadi tukang jahit, minimal kamu melihat dan ada di proses produksi yang diantaranya adalah belajar jahit. Karena untuk bisa punya pengalaman jahit itu nggak sebentar. Ya. Yang dianggap pengalaman di Trisco itu minimal 3 tahun. Minimal artinya ketika dia sudah punya pengalaman 3 tahun, dites dulu. Yang dites apa? Jahitan dasar. Jahitan dasar, lurus-lurus saja. Paling cuma bikin kotak obat nyamuk. Kita kasih nanti kain, dia disuruh bikin. Dan dilihat jalur benangnya. Dicopot dulu jalur benangnya dari mesin. Bisa nggak masang benang? Rapi nggak? Skocinya di bawah bisa nggak? Itu dicek semua. Karena nanti ketika diproduksi itu jadi makanan sehari-hari. Lepas benangnya, habis benangnya. Masa kamu harus panggil maintenance, pasakin ke sebuah kapal maintenance-nya? Maintenance-nya nggak 1:1. 3 line 1 maintenance loh. Jadi maintenance harus keliling. Jumlahnya nggak banyak, sehingga kemampuan kamu nggak hanya cuma nekan di kaki dan ngejalanin, nggak hanya begitu. Kamu harus menguasai mesin. Nggak bisa kamu bilang udah mesinnya jelek bu. Mesin kan alat, mesin jahit itu alat. Manusianya kan kamu. Jadi kamu yang harus menguasai alatnya. Kayak ini HP nggak akan ada gunanya kalau saya nggak bisa pakai. Makanya kamu pernah dengar kan istilahnya handphonenya sih smart, orangnya enggak. Ya kan? Handphone kamu mahal. Judulnya kan kalau Android sekarang kan smartphone. Mau kamu pakai iPhone, Android jenis apapun, merek apapun itu kan smartphone. Kalau penggunanya nggak smart, ini nggak ada gunanya. Kamu cuma pakai telepon doang. Ya, ada teman saya takut banget ngulik HP dia sendiri rusak, tanggung sendiri padahal. Saya bilang nggak akan meledak, kamu paling hilang datanya, tinggal ambil lagi aja data dari mana lah atau download lagi aja. Nih handphone Android ngandalinnya internet untuk setting dan segala macam, nggak ada kuotanya, kan aneh, ya kan? Jadi handphonenya boleh smart, orangnya enggak. Nah itu yang salah. Jadi alat itu gimana penggunanya, mesin itu gimana penggunanya. Kalau yang nggak bisa menggunakannya, mesinnya akan rusak terus. Ya, jadi kamu berlatih di sini. Nanti sebisa mungkin apa yang bisa kamu ambil sebagai ilmu buat kamu, maksimalkan. Ya, belajar jahitnya, belajar menggunakan mesinnya, ngobrasnya, menggunakan benang. Jangan ngandelin gini. Saya tuh nggak dikasih tahu. Kamu nanya nggak? Enggak, ya salah dong. Makanya dieksplor, jangan cuman gara-gara ya ini tahu di mana ya pencet mati ini di mana ya, pencet, oh iya gitu. Ya dibaca dulu, dilihat dulu, diperhatikan dulu, ditanya gitu. Karena tidak semua pengajar akan memberitahu ketika yang diajarnya nggak nanya. Ya, tapi kalau kamu nanya, pengajarnya akan memberitahu seperti yang kamu tanya, bahkan bisa lebih dengan memberikan contoh dan lain sebagainya. Kalau yang kamu tanyakan pengajarnya nggak bisa jawab, minimal PR buat dia, sehingga nanti dia bisa cari tahu jawabannya apa. Karena pengajar tidak mesti ada yang dia nggak tahu, ya kan? Komputer aja secerdas-cerdasnya komputer, handphone lah semart-smartnya ada pasti kelemahannya, ya nggak? Nah masalahnya adalah kamu benar-benar berniat berlatih nggak di sini? Karena yang disebut pemagangan adalah kamu berlatih di mana? Di lembaga
pelatihan. Ya, prosesnya setelah berlatih di lembaga pelatihan, maka kamu mencoba bekerja secara langsung di perusahaan. Ya, di lembaga yang lebih besarnya lagi. Nanti di sana namanya kamu masih berlatih, yang nggak mungkin dilepas gitu aja. Pasti ada pembimbingnya. Pembimbingnya nemenin kamu satu harian? Ya enggak lah. Kalau pembimbingnya nemenin kamu satu harian, dia kerja apa? Kan dia kerja di sananya kan sebagai, ada juga kan kerjanya. Dia hanya membimbing kamu ketika butuh mengajarkan sesuatu atau melihat progresnya, memberikan nilai dan lain sebagainya. Jadi kamu harus bisa mandiri. Jangan ngandalin disuapin terus, kan kamu bukan anak kecil. Jadi dari sekarang mikir nih, harusnya kan kalian 20 orang, cuma ada 17, nggak usah alasan lah, ya biarinlah 3 orangnya itu nanti urusan LPK ini untuk gimana solusinya. Yang penting kamu maksimalkan waktu yang dikasih untuk belajar di sini, berapa jam pun, karena kan masih PPKM ya. Ya, sekarang aja saya di Trisco harus WFA, repot WFA itu. Karena kalau saya perlu saya harus ke kantor. Kalau saya bawa kerjaannya pulang, saya males. Makanya saya kalau ada perlu saya ngambil dulu ke kantor, ngecek dulu segala macam. Penting sekali baru saya bawa pulang kerja. Kalau nggak penting ya nanti aja setelah selesai PPKM. Ya, tapi memang keadaannya kita nggak usah protes lah. Pemerintah ini gimana sih kok bodoh ya segala macam. Kita nggak usah ngejudge lah. Mereka lebih pusing dari kita sebenarnya. Jadi kita jangan sok tahu, sok menggurui. Semua orang punya bagiannya masing-masing. Ya, sekarang bagian kamu berlatih maksimalkan. Di sini nggak boleh berkerumun sebenarnya. Nah, sebenarnya berarti kamu yang jaga di sini. Tolong jangan dilanggar. Amit-amit kejadian ada sidak, kamu nggak masalah. Kenapa? Prokesnya kamu lakukan. Ya, nggak usah so gini lah. Dia aja nggak pakai masker, aku copot lah. Ngapain? Kamu nambahin lagi. Ya udah, dia nggak mau pakai masker, kamu ingetin. Dia nggak mau berubah karena udah kamu ingetin juga. Urusan dia, kamu jangan ikut ikutan. Kan berteman bukan berarti harus sama. Ya, dan berteman harus memberikan dampak baik harusnya. Tapi kalau enggak, ya udah temenin dia, tapi jangan ikutin kebiasaannya. Sesimpel itu, sesederhana